شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران شيل yang keras, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk menjawab Afdhalus salam salah satun al awalu salamatan fid dini wal akhirah fi kalamihi assalamualaikum. Oh, udah dijelasin berapa kali nih keutamaan salam. Yang pertama, siapa orang menjawab salam dan mengucapkan salam, ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Makanya jangan ragu-ragu buat jawab salam. Wasani fi rahmatillah fi kalamihi wa rahmatullah. Yang kedua, kita mendapatkan rahmatnya Allah dari kalimat wa rahmatullah. Yang kedua, wasalisu bil barakah fi kalamihi wa barakatuh. Yang ketiga, kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat wa barakatuh. Makanya jangan sungkan-sungkan buat jawab salam yang keras, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, habinimatillah, habitaufiqilillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Ya qawiyyu ya matin afisar zalimin, la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu arsal akhirati wa najid lahu fi arsyihi wa man kana yuridu arsad dunya nu'nihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Wabil khusus pertama-tama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yakni sahibul majlis, yaitu Bapak Ketua RT kita, Bapak Didi, dan juga Ibu Hajah Herlina, Ketua Lingkungan kita, Ibu RW. Mudah-mudahan suami istri ini dijadikan hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah saya berikan kesehatan walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, dan dilimpahkan rezeki dan barokahnya. Amin ya robbal. Dan juga para jamaah, para bapak, para remaja, para ibu-ibu yang hadir dan berkumpul di sini semua, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah di dalam menjalankan daripada segala perintahnya dan juga menjalankan daripada segala larangan-larangannya. Amin ya robbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, bulan Rajab sudah telah kita lalui. Kemarin sudah lewat ya Dek ya. Bulan Rajab sudah lewat. Saat ini kita memasuki bulan Sya'ban. Udah tanggal berapa nih sekarang? Dari Jumat tanggal 1, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, udah tanggal 5 bulan Sya'ban. Lalu pertanyaannya adalah, ma huwa Sya'ban? Apa itu Sya'ban? Ma huwa syahru Sya'ban? Apa itu bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban adalah bulannya baginda Rasulullah. Sungguh terdapat banyak keutamaan-keutamaan dan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Arti daripada Sya'ban terdiri daripada 5 huruf. Sya, ain, ba, alif, nun. Sya'ban. Sya itu artinya apa? Sya itu di dalam kitab Durratun Nasyin artinya adalah syafaati wasamati warahmati. Syafaat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bulan Sya'ban banyak daripada Allah memberikan fadilah-fadilah kepada hamba-hambanya yang untuk meningkatkan amal ibadahnya di dalam pelaksanaan ibadahnya seseorang. Ya, jadi kita bulan Sya'ban ini kita kenceng lagi nih ibadah. Karena apa? Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Kita kencengin dulu nih di bulan Sya'ban. Kalau kata tafsir orang Arab bilang bulan Rajab tempat menanam, bulan Sya'ban tempat memupuk, dan bulan Ramadan memetik hasilnya. Bulan Sya'ban, Sya' adalah artinya syafaat, yakni syafaatnya baginda Rasulullah kepada kita dan rahmatnya Allah kepada kita. Makanya walaupun dosa kita banyak, seluas sebanyak buih di lautan, tapi rahmatnya Allah turunkan di dalam bulan Sya'ban seluas langit dan bumi. Luar biasa. Subhanallah. Yang kedua, sya'in aizza. Apa itu aizza? Itu adalah kemuliaan. Ya. Jadi Allah turunkan kemuliaan nih kepada hamba-hambanya yang rajin ibadah. Ya.
Ain Sya'ban Sya'ain ba. Ba adalah bir. Albir, kebaikan. Kebaikan yang Allah turunin di bulan Sya'ban sungguh sangat luar biasa. Ya, makanya itu ketika baginda Rasulullah SAW bermohon kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, doanya langsung dikabul. Ya, yang pertama dia minta apa? Arah kiblat. Minta dipindahin ke Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa. Terus yang keempat al-ulfa, kelembutan Allah kepada kita semua, Maha Rahman Maha Rahim. Nunnya Sya'ban adalah cahaya, nur, cahaya buat kita semua. Makanya kalau kita yang taat kepada Allah, meningkatkan ibadah di dalam bulan Sya'ban ini, Allah kasih nur tuh di hati kita, cahaya di hati kita. Kalau orang hatinya udah gelap, susah hidup. Ya, orang kalau hatinya udah gelap susah. Kalau hati sudah gelap, pasti naik ke pikiran. Pikirannya pun akan gelap. Hati gelap, pikiran gelap, dia tidak akan bisa menerima kebaikan. Biar siapa kayak yang ngebilangin, susah itu. Ya. Mau Pak RT kayak yang ngebilangin, mau Bu RW kayak yang ngebilangin, mau Ustadz Haris kayak yang ngebilangin, mau sesepuh kayak yang ngebilangin, susah. Karena apa? Hatinya udah gelap. Ya, karena nggak ada nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah kita istiqomah nih ke majelis taklim. Agar apa? Agar hati kita terus bercahaya. Kalau hati udah bercahaya, otomatis semuanya ikut terang. Ya, ini ruangan gelap nih. Ruangan gelap. Kasih lampu satu, kira-kira terang semua nggak? Begitu juga tubuh kita. Tubuh kita nih, dari anggota tubuh dari bawah sampai kepala, dari kaki sampai kepala. Kalau hati kita terang, hati kita bercahaya, semua tubuhnya pun akan ikut terang, akan ikut bercahaya. Makanya kadang orang lihat, tuh orang mukanya gelap amat sih, ya. Kayaknya nggak pernah kena air wudhu tuh, nggak pernah sholat tuh. Dari situ udah kelihatan, karena dari hatinya udah gelap. Gak mau nerima kebaikan, gak mau nerima nasihat, gak mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Kelihatan tuh. Tapi kalau orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah, insya Allah dari jauh juga kelihatannya udah enak mandangnya. Ya, nggak kusam, nggak lecek, ya, nggak gelap. Kita enak ngelihatnya kalau orang-orang yang ibadah mah. Karena dari hati. Kalau hati kita udah terang, otomatis semua anggota tubuh kita ikut bersinar. Makanya lihat para wali, ya, para habaib, enak kalau ngelihat. Karena ahli ibadah, hatinya udah bersih, hatinya udah cerah, udah terang. Ya, makanya kita belajar, memperbaiki diri. Dengan apa yang utama, hati kita godok. Hati kita asah, supaya menjadi baik, supaya menjadi bersinar, bercahaya. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa-peristiwa ya yang terjadi di dalam bulan Sya'ban itu sangat luar biasa banyak. Ada 5 perkara. Yang pertama, perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dulu kiblat kita bukan ke Masjidil Haram. Kalau kita sholat nih ngadepnya dulu ya, bukan ke Mekah, tapi kemana? Ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Terus baginda Rasul memohon kepada Allah ketika malam nisfu Sya'ban. Ia bernengadah tuh, memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, pindahkan arah kiblat ini ke Masjidil Haram. Karena apa? Baginda Rasul berpikir, karena di Masjidil Aqsa itu kiblat orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu berkiblatnya ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Akhirnya baginda Rasul memohon, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pindah ke Masjidil Haram. Sampai saat ini kita kalau sholat madepnya ke Masjidil Haram, ke Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, diangkatnya amal. Tuh, amal-amal kita nih deh. Ya, sholat tiap hari, ngaji tiap malam Jumat, berbuat kebaikan sehari-hari, disetorin nih sama malaikat raqib sama atib. Ya, disetorin sama malaikat raqib dan atib beserta seluruh pasukan-pasukan malaikatnya. Diangkat nih catatan amal kita selama setahun sepekan kemarin tuh.
Ya, dari mulai 1 Sya'ban ketemu 1 Sya'ban lagi dilaporin oh nih si Rizky nih ketika di alam dunia nih buku catatannya nih ya Allah ya Rabb. Oh nih si Asegaf nih ketika di alam dunianya nih catatan bukunya nih ketika berbuat amal baik amal soleh ya semua diserahin kepada Allah tuh ketika masuk bulan Sya'ban. Yang ketiga adalah perintahnya kita disuruh baca sholawat. Tuh. Kita diperintahin baca sholawat. Ayatnya diturunkan pada bulan Sya'ban. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat turunnya di bulan Sya'ban. Tuh, makanya subhanallah. Bulan Sya'ban ini banyak peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, makanya jangan sungkan-sungkan kita berbuat amal kebaikan. Nanti malam nisfu Sya'ban kita adakan di sini. Kita ramaikan malam nisfu Sya'ban. Kita mohon kepada Allah hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita biar hidup kita berkah dengan rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal. Kita mohonkan yang utama supaya virus-virus Corona, Omikron dan segala macam diangkat dari bumi Indonesia ini. Amin ya robbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bulan Sya'ban ini adalah bulan yang disebut bulan baginda Rasulullah karena ayat daripada turunnya kita diperintahin membaca sholawat itu pada bulan Sya'ban. Ente belum diperintahin dulu Allah udah ngelaksanain. Ya. Belum diperintahkan kepada hamba-hambanya, Allah udah ngelaksanain. Ya. Ente diperintahin sholat sama Allah, Allah nggak sholat. Diperintahin buat puasa Ramadan, Allah nggak puasa. Diperintahin suruh zakat, pergi haji, baca Quran dan sebagainya, Allah nggak ngelaksanain. Tapi membaca sholawat, Allah yang lebih dulu daripada kita. Innallaha wa malaikatahu yusollu. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan beserta para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Baru kita disuruh sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Baru orang-orang yang beriman berselawat langkah kepada Rasulullah. Allah lebih dahulu tuh baca selawat daripada kita. Makanya kalau orang yang membid'ahkan maulid, maka dia itu adalah orang yang keblinger, nggak ngaji, nggak punya ilmu. Biarin aja, lo mau syukur, nggak mau ya udah. Ya, kita tetap pada pedoman kita, ajaran guru-guru kita, ajaran habaib kita, ajaran para wali-wali kita, tetap kita membesarkan yang namanya maulid Nabi, yakni membesarkan untuk selalu membaca sholawat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah daripada pengertian bulan Sya'ban. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Baca semua.